Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mintutu Siregar. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil UAS saya atau hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah pembelajaran PPKN di MISD yang mana dosen pengampunnya yaitu Ibu Nasran Azizan MPD. Baiklah, adapun soal nomor 1 yaitu bagaimana cara meningkatkan karakter siswa pada pembelajaran jarak jauh di MISD, yaitu bahwa tidak dapat kita pungkiri bahwa pandemi saat ini sangat berpengaruh, yang mana mengubah sistem pembelajaran kita yang sebelumnya tatap muka di dalam kelas, namun saat ini harus berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, yang sebelumnya siswa-siswi dapat datang dan bertemu dengan teman-temannya di sekolah, namun saat ini harus dilakukan secara jarak jauh ataupun daring. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini juga dapat mengubah pada karakter siswa. Yang sebelumnya siswa datang ke sekolah, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman, siswa menyalim ataupun menyalam guru, memberi salam, itu menumbuhkan sikap sopan santun, meningkatkan karakter siswa untuk menghormati yang lebih tua. Kemudian siswa juga dapat bertemu dengan temannya dan bersosialisasi, berinteraksi. Namun pada saat ini itu sukar untuk dilakukan karena dampak dari pandemi saat ini itu COVID-19. Adapun cara guru yang dapat dilakukan untuk meningkatkan karakter siswa pada pembelajaran jarak jauh ini itu pertama, guru dapat mendampingi siswa ataupun guru ikut serta berinteraksi dengan siswa, dan bukan hanya memberikan tugas saja lalu selesai, tetapi ikut membantu siswa dalam mengerjakan tugas tersebut, sehingga akan timbul interaksi antara siswa dengan guru, mengakibatkan adanya peningkatan karakter untuk si siswa. Kemudian yang kedua yaitu adanya peran orang tua, tetapi orang tua di sini tidak boleh langsung menyerahkan 100% tanggung jawabnya kepada guru atau pihak sekolah untuk meningkatkan karakter siswa. Tidak, itu harus memiliki kerjasama antara si guru dengan orang tua dan siswa. Antara semuanya itu harus saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Yaitu orang tua dapat mengajarkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan kepada anak di luar jadwal sekolah ataupun di luar pembelajaran, agar nantinya dapat menumbuhkan karakter yang baik untuk siswa. Kemudian yang ketiga yaitu guru juga dapat memberikan lembar kontrol karakter. Misalnya yang dikontrol itu sifat religius. Nanti sifat-sifat tersebut diisi oleh orang tua maupun siswa, yang kemudian dinilai oleh guru, dan kemudian dievaluasi dan diberitahukan kepada siswa yang mana yang belum terlaksana. Adapun soal yang kedua yaitu model pembelajaran apa yang cocok digunakan pada pembelajaran PPKN di kelas rendah maupun kelas tinggi. Berikan alasan Anda. Menurut saya, model pembelajaran yang cocok digunakan pada pembelajaran PPKN di kelas rendah maupun kelas tinggi itu model pembelajaran discovery learning. Karena discovery learning adalah cara yang dapat membantu peserta didik dalam belajar mandiri, melakukan penemuan di daerahnya sendiri, yang nantinya siswa ataupun siswi dapat menemukan sumber belajarnya sendiri, sehingga peserta didik mempunyai makna tersendiri dalam pembelajaran tersebut, sehingga dia lebih paham dan mengerti pembelajaran tersebut. Adapun soal nomor 3 yaitu bagaimana pendapat Anda terhadap tantangan pembelajaran PPKN pada masa COVID-19.
Menurut saya pasti ada yang namanya tantangan pada masa yang serba terbatas karena keadaan yang memaksakan kita untuk tidak dapat bergerak leluasa, akan tetapi kita harus berpikir dan memiliki ide-ide yang kreatif untuk dapat beraktivitas di rumah walaupun pada masa COVID-19 ini. Dan pasti juga pada pembelajaran PPKN juga memiliki tantangan. Adapun tantangan pada pembelajaran PPKN menurut saya yaitu terdapat pada siswanya sendiri, karena mereka kurang aktivitas-aktivitas yang menimbulkan rasa cinta kepada tanah air, menimbulkan rasa nasionalisme sehingga mengakibatkan kurangnya akan hal itu. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, memiliki rasa nasionalisme, dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral. Sehingga menurut saya itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembelajaran PPKN di masa COVID-19 ini. Adapun soal yang keempat yaitu sebutkan 30 media yang dapat dilakukan ataupun yang bisa digunakan dalam pembelajaran PPKN MISD. Pertama yaitu media puzzle Pancasila Sila Pancasila, yang kedua teka-teki silang, yang ketiga media digital Puptun, yang keempat media kartun bergambar, yang kelima media PowerPoint, yang keenam media pasang pada materi perbedaan jenis kelamin, yang ketujuh media market, yang ke-8 media word wall, yang ke-9 media visual, yang ke-10 media bilik penerapan Pancasila, yang ke-11 media kolase, yang ke-12 media mystery box Pancasila, yang ke-13 media styrofoam tempel pada rukun tetangga, yang ke-14 pohon pintar, yang ke-15 media 3D lambang-lambang Pancasila, yang ke-16 media gambar kreasi Bhinneka Tunggal Ika, 17 media roda putar, ke-18 media scrapbook nama-nama pahlawan, yang ke-19 media PowerPoint interaktif, yang 20 media book art mengenal Pancasila, yang ke-21 yaitu media diorama tokoh perumusan Pancasila pada kelas 6, yang ke-22 media pop-up book, yang ke-23 media gambar keberagaman bangsa, yang ke-24 media papan mata uang, yang ke-25 media animasi, yang ke-26 dadu Pancasila, yang ke-27 jemuran gembira, yang ke-28 media ICT, yang ke-29 media audiovisual, dan yang ke-30 media kotak ajaib. Adapun soal yang kelima yaitu tuliskan tujuan pembelajaran PPKN di MISD menurut para ahli. Menurut CST, Kansil menyatakan bahwa tujuan serta juga sasaran pendidikan kewarganegaraan ialah untuk meningkatkan pengetahuan serta juga pengembangan kemampuan dalam memahami, menghayati, juga meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, sehingga akan menjadi warga yang penuh dengan tanggung jawab dan juga dapat diandalkan. Adapun soal yang keenam yaitu tuliskan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari minimal 5 pada setiap sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Aktualisasinya yaitu saling menghormati antara teman yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Yang kedua, percaya akan adanya Tuhan. Yang ketiga, menjalani ibadah sesuai perintah agama masing-masing. Yang keempat, harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang kelima, adanya kebebasan dalam menjalankan agama masing-masing. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun aktualisasinya yaitu pertama, harus bisa saling mencintai antara satu sama lain baik dalam bertetangga. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan seseorang. Yang ketiga, harus mengakui persamaan kewajiban antara sesama, hak dan kewajiban antara sesama.
Yang keempat, antara sesama kita baik bertangga harus siap ataupun harus ada sikap tenggang rasa. Yang kelima, harus berani membela yang benar dan adil. Adapun sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama aktualisasinya yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus bersatu, tidak boleh berpecah belah. Yang kedua, kita harus cinta tanah air. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, kita harus bersatu sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, harus memiliki rasa bangga pada bangsa Indonesia. Sedangkan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Aktualisasi yang pertama yaitu ketika menjabat jadi aparat negara atau pemerintahan harus mengutamakan rakyat daripada kepentingan diri sendiri. Yang kedua, dalam segala hal atau dalam pengembangan keputusan harus adanya musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang keempat, sebagai pemimpin harus adanya rasa tanggung jawab. Adapun yang kelima yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasinya, pertama, tidak boleh membeda-bedakan antar sesama rakyat Indonesia, harus adil. Yang kedua, menolong orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, kita sebagai masyarakat harus saling bergotong royong. Dan yang kelima, kita harus bekerja sama.